Perkenalkan, nama saya Erhinda Fitrania, NIM 163200092. Di sini saya akan memaparkan tujuan dan teori dasar dari percobaan pendulum elektromagnetik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik pendulum elektromagnetik. Lalu, teori dasar dari percobaan ini, yang pertama ada pendulum elektromagnetik, yaitu sebuah pendulum yang bergerak osilasi akibat adanya elektromagnet. Hal tersebut terjadi karena ada medan magnet yang dihasilkan akibat kumparan yang dialiri arus sebesar I. Yang kedua elektromagnetik, yaitu sebuah gelombang yang tercipta dari hasil getaran antara medan listrik dan medan magnet. Arus yang diberikan berbanding lurus dengan medan magnet. Ketika sebuah kumparan dialiri arus yang semakin besar, maka medan magnet yang dihasilkan pun akan semakin besar. Magnet yang terletak pada pendulum yang berosilasi akan menghasilkan perubahan flux magnetik yang mana nantinya akan menyebabkan induksi GGL yang akan membangkitkan arus eddy. Arus eddy ini akan menghasilkan flux magnetik yang melawan perubahan flux magnetik yang menimbulkannya. Flux ini menghasilkan gaya magnetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak pendulum, dan nantinya sistem osilasi pendulum ini akan mengalami redaman karena ada gaya magnetik yang arahnya berlawanan dengan gerak pendulum. Perkenalkan, nama saya Fabiola Rusti, NIM 1632090. Di sini akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori dasar. Teori dasar berikutnya adalah medan magnet kawat melingkar dan juga induksi elektromagnetik. Jika sebuah kawat yang dibentuk melingkar dialiri arus listrik, maka kawat tersebut akan menimbulkan medan magnet yang bergantung pada letak titik dari kawat. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi medan magnet di titik tersebut, yaitu besar arus, arah arus, jarak titik ke kawat, dan jumlah kawat yang dialiri arus listrik. Kemudian ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan akibat flux magnetik. Nilai GGL induksi dan arah induksi ditentukan oleh laju perubahan jumlah garis medan magnet. Untuk menentukan GGL induksi dapat dicari dan bersamaan berikut. Dengan E merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan, dan delta V per T merupakan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Perkenalkan, nama saya Ivan Destino, NIM 163200152. Di video ini saya akan mempresentasikan alat dan bahan beserta harga dan juga desain alat percobaan RBL pendulum elektromagnetik. Alat dan bahan yang digunakan beserta harganya diantaranya, untuk beberapa alat dan bahan sudah tersedia di rumah sehingga tidak memerlukan biaya untuk penyediaannya seperti magnet, kabel buaya, penyangga magnet, pipa paralon, lem tembak, dan triplek tebal. Sedangkan untuk kawat 15 meter harganya Rp30.000 dan baterai 9 volt harganya Rp6.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp36.000. Desain alat percobaan. Untuk desain alat percobaan kelompok kami dapat dilihat di slide. Untuk yang sebelah kiri merupakan tampak depan dari desain alat, yang sebelah tengah merupakan tampak samping, dan yang sebelah kanan merupakan tampak atas dari desain alat percobaannya. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Simsinatra, NIM 163200192. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dan cara kerja pendulum elektromagnetik. Oke, ini adalah rangkaian pendulum elektromagnetik di mana terdapat kawat yang dililitkan ke skrup dan menjadi kumparan. Kumparan tersebut dihubungkan ke sumber tegangan atau baterai menggunakan kabel. Ketika kumparan dihubungkan dengan baterai, kumparan akan teraliri arus listrik sehingga skrup yang dililiti kawat tersebut menjadi magnet. Pendulum akan mengalami proses osilasi akibat kumparan. Dalam proses pengambilan data, beri sudut simpangan awal, hitung berapa kali berosilasi, dan hitung frekuensi dan periodenya. Perkenalkan, nama saya Solomon Mulia Timothy, NIM 163202888. Sekarang saya akan melakukan praktik dengan variasi tegangan.
Salam, nama saya Aziz. Kali ini kita akan mencoba melakukan percobaan pendulum elektromagnetik menggunakan variasi magnet. Percobaan dengan variasi magnet kali ini digunakan jumlah lilitan dan sumber tegangan yang tetap. Untuk sumber tegangan sendiri bersumber dari listrik rumah menggunakan charger HP sebagai alternatif dari baterai. Adapun besar tegangan output yang dihasilkan dari charger adalah sebesar 5 volt. Oke, kenalkan nama saya Stefanus Wibowo, NIM 1632068. Saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dari kelompok saya, bagian perhitungan. Pada percobaan ini, kami melakukan pengukuran dan pengamatan terhadap dua macam variasi, yaitu variasi tegangan dan jumlah magnet. Ketika ujung sebuah kawat atau kumparan diberikan beda potensial, maka di kawat tersebut akan mengalir arus yang besar berbanding terbalik dengan hambatan kawat atau kumparan tersebut. Dapat ditulis secara matematis, yaitu P sama dengan IR. Jika kita lihat kawat atau kumparan yang dipakai dalam alat ini memiliki hambatan, di mana hambatan tersebut bergantung pada persebaran-persebaran yang dipakai di kumparan ini, di mana hambatan dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L kali A. Pada percobaan pertama dengan variasi tegangan dengan waktu yang sama menunjukkan semakin tinggi tegangan, maka periode dan frekuensi akan semakin besar. Semakin besar tegangan, maka semakin besar juga arus yang mengalir. Arus yang semakin tinggi menyebabkan medan magnet yang dihasilkan semakin tinggi, seperti pada persamaan medan magnet berikut. B sama dengan mu0 I kali N per 2 PR. Saat percobaan variasi tegangan dan jumlah magnet dilakukan, didapat jumlah getaran pada tabel. Waktu yang digunakan dalam percobaan pertama itu 5 second dan percobaan kedua 10 second. Untuk menghitung frekuensi, gunakan jumlah getaran dibagi dengan periode dalam sekon, yaitu dapat dirumuskan N per T. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Resi Meilani, NIM 163200156. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Jadi pada percobaan kali ini kita membuat dua percobaan dengan variasi yang berbeda. Percobaan yang pertama adalah pengaruh tegangan terhadap karakteristik pendulum elektromagnetik. Dengan jumlah lilitan 50 lilitan dan juga jumlah magnet yang digunakan adalah 1. Waktu yang digunakan adalah 5 second. Dengan tegangan yang berbeda-beda. Yang pertama, tegangan yang digunakan adalah 1,5 dengan didapatkan hasil jumlah getarannya adalah 8 kali getaran. Sehingga periode yang didapatkan adalah 0,625 dan juga frekuensi 1,6. Pada yang kedua, itu tegangan yang digunakan adalah 3 volt sehingga jumlah getaran yang digunakan adalah 9 kali getaran dan juga periode yang dihasilkan adalah 0,556. Frekuensinya adalah 1,8. Yang ketiga, dengan tegangan 4,5, jumlah getaran yang dihasilkan adalah 10 kali getaran, sehingga periodenya 0,5 dan juga frekuensinya 2 Hz. Kemudian yang keempat adalah tegangannya 6 volt, sehingga didapatkan jumlah getaran 11 kali getaran, sehingga periodenya 0,455 dan juga frekuensinya 2,2. Nah, di sini juga terdapat grafik regresi periode terhadap tegangan. Jadi kita bisa melihat hubungan antara tegangan dan juga periode. Pada grafik ini terlihat hubungan tegangan dan periode itu ternyata berbanding terbalik. Jadi saat tegangannya itu tinggi, ternyata periodenya itu malah semakin kecil. Dengan persamaan regresi Y sama dengan min 0,0397 X ditambah 0,6805. Berbeda halnya dengan grafik regresi frekuensi terhadap tegangan. Hubungan tegangan dan juga frekuensi ini berbanding lurus. Jadi semakin tegangannya itu tinggi, maka frekuensi yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua.
Pada percobaan yang kedua ini adalah pengaruh jumlah magnet terhadap karakteristik pendulum elektromagnetik. Jumlah lilitan yang digunakan adalah 150 lilitan dengan besar tegangan 5 volt dan juga waktu yang digunakan adalah 10 detik. Nah, pada yang pertama itu jumlah magnet yang digunakan adalah 2 buah sehingga dihasilkan jumlah getarannya adalah 10 kali getaran dengan periode 1 second dan juga frekuensinya 1 Hz. Kemudian yang kedua jumlah magnet yang digunakan adalah 3 buah magnet sehingga jumlah getaran yang dihasilkan adalah 11 kali getaran dengan periode 0,9 dan juga frekuensi 1,1 Hz. Nah, yang ketiga jumlah magnet yang digunakan adalah 6 buah sehingga jumlah getaran yang dihasilkan adalah 12 dengan periode 0,833 dan juga frekuensi 1,2. Di sini dapat dilihat di grafik regresi periode terhadap jumlah magnet, kita dapat melihat hubungan jumlah magnet dan juga periode. Ternyata hubungannya adalah berbanding terbalik. Jadi saat jumlah magnet yang digunakan itu semakin besar, justru periodenya semakin kecil dengan persamaan regresi sama dengan 0,038x ditambah 1,0532. Berbeda halnya dengan grafik regresi frekuensi dan juga jumlah magnet. Hubungan jumlah magnet dan frekuensi di sini terlihat berbanding lurus. Jadi saat jumlah magnet yang digunakan semakin besar, semakin banyak, maka frekuensi yang dihasilkan pun semakin banyak. Halo, nama saya Nis Fauzia Lewati dengan NIM 163200088. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian analisis dalam percobaan ini. Jadi dalam percobaan ini kita menggunakan dua variasi yaitu besar tegangan dan jumlah magnet yang digunakan. Nah, dari grafik 1 hasil percobaan 1, hubungan antara tegangan dengan periode menunjukkan semakin besar tegangan maka semakin kecil periodenya. Dengan persamaan regresi linear yang kita dapat yaitu Y sama dengan min 0,0397x ditambah 0,6805. Pada grafik 2, hasil percobaan 1, hubungan antara besar tegangan dan frekuensi menunjukkan semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula frekuensi yang dihasilkan. Dengan persamaan regresi linear yang kita dapat yaitu Y sama dengan 0,133x ditambah 1,4. Dari grafik 3 dan 4 dalam percobaan 2, menunjukkan bahwa semakin banyak magnet yang digunakan, maka semakin besar medan magnet yang diberikan, sehingga frekuensi semakin besar dan periode semakin rendah. Dengan persamaan regresi variasi jumlah magnet terhadap periode yaitu Y sama dengan 0,038x ditambah 1,0532 dan persamaan regresi variasi jumlah magnet terhadap frekuensi yaitu Y sama dengan 0,0462x ditambah 0,9308. Lalu ada kesimpulan juga dari percobaan kita ini. Yang pertama adalah besar tegangan berpengaruh terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik yang dibuktikan dalam grafik 1 dan grafik 2. Lalu ada jumlah magnet yang digunakan berpengaruh terhadap besar medan magnet di sekitar kumparan sehingga berpengaruh juga terhadap frekuensi dan periode dalam pendulum elektromagnetik yang kita buktikan dalam grafik 3 dan 4 dalam percobaan 2. Terima kasih.